Nah, untuk semester ini yang penting ya, silahkan yang Romawi ya, angka Romawi. Karena kalau nanti angka ini biasanya untuk cetak rapot nanti minta kode aktivasi. Untuk menghindari itu silahkan pilih yang Romawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, selamat datang kembali di Afinisa Channel tutorial seputar ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial seputar aplikasi raport, yaitu bagaimana cara mendapatkan aplikasi raport kurikulum merdeka untuk jenjang SD semester 2 tahun pelajaran 2024 tahun 2025. Sebelum kita lanjut, ada baiknya rekan-rekan tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Afinisa Channel. Oke, terima kasih. Kita langsung ke tutorialnya saja. Silahkan buka browser di laptop, kemudian kita pilih tab baru. Nah, pada kolom pencarian ini silahkan ketikkan yang paling atas ini dengan alamat gurukuhebat.net. Kemudian kita enter. Oke, ini adalah situs dari penyedia aplikasi. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Wayan Swastika SPD SD selaku Kepala SD Negeri 1 Punokulo karena telah berbagi aplikasi raport sehingga mempermudah para guru di Indonesia untuk mengelola nilai siswa. Oke, silakan kalau sudah masuk di website ini untuk scroll ke bawah. Nah, kita cari aplikasi rapor semester 2. Oke, kita scroll. Nah, ini aplikasi rapor kurikulum merdeka semester 2 tahun pelajaran 2024-2025. Oke, kita klik. Kita tutup saja. Oke, kemudian kita scroll lagi ke bawah. Oke, kita cari link downloadnya, ada di paling bawah. Nah, ini ada rapor dari, oke, saya perkecil dulu karena tertutup oleh iklan ya, supaya terlihat. Oke, seperti ini. Oke, ini sudah tersedia mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk semester 2. Nah, kemudian silahkan sesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan semua. Di sini lengkap. Sebagai contoh, saya mengajar di kelas 5, saya pilih untuk rapor kurikulum merdeka kelas 5 dengan cara kita klik download di sini. Oke, secara otomatis nanti akan mendownload di sini. Oke, sudah berhasil. Coba kita buka untuk aplikasinya. Kita review dulu untuk aplikasinya, bagaimana cara mengisi dan mengelola nilai pada aplikasi rapor ini. Oke, ini sudah berhasil ya. Kemudian kita double klik. Oke, ini ada tampilan seperti ini. Silahkan klik enable editing. Oke, di sini ada keterangan merah ya, ada tanda sirang merah, security risk, Microsoft has blocked. Nah, di sini makrosnya masih di blok ya. Oke, jika tampilannya seperti ini silahkan diaktifkan unblocknya karena ini masih diblokir untuk makros from-nya. Caranya bagaimana? Kita keluarkan dulu aplikasinya, kemudian kita klik kanan pada aplikasi yang kita download tadi. Nah, kemudian kita cari properties. Nah, kemudian setelah masuk di properties silahkan pilih unblock ini, kita checklist, kemudian kita pilih apply dan kita pilih OK. Kita coba buka. Jika muncul tanda seperti ini maka kita sudah berhasil untuk mengaktifkan bloknya ya, karena tadi masih dinonaktifkan. Ini adalah aplikasi dari Imade Rai Alit Sentano SPD sebagai pengembang aplikasi untuk rapor kurikulum merdeka ini. Kita pilih OK atau kita bisa pilih silang ini, kita OK saja. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini nanti kita bisa mengisi data-data mulai dari profil sekolah, identitas siswa,
untuk nilai dan juga cetak rapot P5-nya atau rapot proyek. Oke, kita langsung saja kita coba isi profil sekolah. Nah, ini contoh saja ya. SDN contoh seperti itu. Kita sediakan SDN contoh 2 seperti itu. Kemudian silahkan dilengkapi nanti ya data-datanya, ini hanya tutorial saja. Kemudian silahkan pilih semester. Nah, untuk semester ini yang penting ya, silahkan yang Romawi ya, angka Romawi. Karena kalau nanti angka ini biasanya untuk cetak rapotnya nanti minta kode aktivasi. Untuk menghindari itu silahkan pilih yang Romawi. Ini yang sering ditanyakan oleh rekan-rekan pengguna aplikasi ini, katanya tidak bisa digunakan, tapi saya coba untuk berubah ke angka Romawi, akhirnya tidak minta kode aktivasi seperti itu. Kemudian silahkan kelasnya, kelas 5, kemudian jumlah siswanya disesuaikan. Contoh di tempat saya 35, kemudian fasenya C, untuk kelas 56 itu fase C ya. Kemudian jika rombelnya itu ada 2, silahkan kita pilih di sini sesuai dengan ini peraturannya. Untuk contohnya kelas 5A, kelas 5B, kelas 5C dan sebagainya, nanti diisikan di kolom ini ya. Oke, itu saja yang di sini. Kemudian kita langsung ke menu lainnya yang to point saja ya. Kemudian identitas siswa silahkan diisi, NIS, NISN, nama, contohnya nama saya seperti itu. Kemudian diisi. Nah, untuk agama ini silahkan diisi ya, ini wajib. Caranya kita klik tanda panah, kemudian kita pilih. Karena di SD saya mayoritas Islam, saya pilih Islam seperti itu. Kemudian nanti silahkan dilengkapi untuk data-data rapotnya. Kemudian kita pilih logo home ini atau rumah untuk kembali ke halaman awal. Kemudian kita coba untuk menginput atau kita cek lingkup materi ya. Kita cek di data umum utama, kemudian kita ke TP mapel atau agama. Ini khusus agama ada di sini. Nah, agama Buddha, agama Konghucu semua ada ya, sudah lengkap. Oke, agama Islam, Kristen, Katolik dan sebagainya. Oke, ini. Jika ini nanti tidak sesuai, silahkan disesuaikan dengan pelajaran yang ada di sekolah rekan-rekan semua. Caranya seperti ini ya. Contoh kita ke mapel saja. Nah, contoh di PKN ini, Pendidikan Pancasila. Jika lingkup materinya lebih dari 2 bisa ditambah dengan cara kita pilih tanda panah ini, kemudian kita sesuaikan contohnya 5, seperti nanti otomatis ditambah ya. Kemudian untuk menambah kolom tujuan pembelajaran bisa juga ditambah seperti ini, kita sesuaikan saja. Kemudian untuk cara mengisi atau menambahkan tujuan pembelajaran atau TP itu kita coba cek di contoh TP ini. Nah, ini tujuan pembelajaran pada modul ajar atau zaman dulu itu namanya RPP waktu ke-13 itu ya. Kemudian ini tujuan pembelajaran di aplikasi rapotnya. Nah, ini berarti disingkat ya, dari sini kemudian diubah ke sini disingkat. Kemudian kita pilih home lagi. Nah, nanti silahkan diisi disesuaikan. Kemudian untuk mengisi ekstrakurikuler ini nanti kita klik ekstrakurikuler, kemudian kita isi namanya siapa, kemudian ekstrakurikuler diikuti apa, deskripsinya silahkan diinputkan. Oke, kita coba catatan guru nanti bisa diisi di sini. Kemudian absensi silahkan diisi, contohnya sakit 1, izin 1, keterangan 0 dan sebagainya. Tulis 0 atau tanda strip jika tidak ada absen. Nah, jika tidak absen berarti bisa 0 atau juga bisa strip, contohnya seperti itu. Oke, 0 saja ya, strip tidak bisa ternyata. Oke. Kemudian kita kembali ke home. Nah, untuk piagam juga sudah lengkap ya di sini, rekap nilai, piagam, grafik, buku induk, rapor akhirnya untuk cetaknya nanti di sini di rapor akhir. Kita coba cek piagam. Nah, di sini silahkan ditentukan, diisikan. Kemudian untuk input nilai di sini, contohnya Pendidikan Pancasila silahkan diinputkan. Oke, namanya siapa. Untuk kolom ini yang tanda putih ini yang untuk diisi ya, untuk yang merahnya tidak bisa diisi. Diisi yang warna putih saja. Kalau ada bertanya kok cuma 2 kolom, nah ini dapatnya dari tadi ya, dari TP mapel tadi kita isi. Jika ingin kolomnya banyak silahkan pilih 5 dan sebagainya, disesuaikan saja. Oke, seperti itu untuk input nilai sudah jelas ya. Dan nanti nilai akhir rapot munculnya di sini, di rata-rata ya. Ini mulai dari formatif, sumatif,
dan sebagainya. Oke, kita coba ini formatif, ulangan harian, sumatif, kemudian ini dari rata-ratanya, dan nanti muncul nilai akhir di sini. Coba kita isikan. Contohnya nilainya 85, kemudian ini 70. Oke, ini untuk nilai ulangan harian. Coba untuk ulangan tengah semester atau juga ulangan sumatifnya kita isi. Contohnya 80, kemudian di sini 92 contoh. Nah, nanti akan muncul, ini adalah nilai dari nilai rapornya. Nah, untuk lingkup materi ini tidak muncul karena ini tadi tidak diisi ya, belum diisi untuk lingkup materinya. Kemudian catatan siswa ada di sini tadi ya, ekstrakurikuler, catatan guru, absensi, kemudian keterangan naik atau lulus. Nah, di sini contohnya seperti ini. Naik kelas, jika naik silahkan pilih ya, seperti itu. Jika naik silahkan pilih salah satu ya, satu-satu seperti itu. Oke, kemudian kita ke home lagi. Nah, untuk output nilai ini ketika kita akan mencetak rapotnya. Oke, dan di sini ada rapot proyek. Untuk rapot proyek nanti diisikan sesuai dengan proyeknya. Untuk rapot proyek itu biasanya untuk di kurikulum Merdeka dalam 1 tahun hanya 1 kali diisikan di rapot proyek ini. Oke, seperti itu. Untuk output nilai ada rekap nilai, kemudian ada rapot setengah semester, kemudian ada rapot akhir. Oke, untuk rapot akhir di sini. Nah, untuk cetaknya di sini ya, cek kita scroll ke bawah. Nah, untuk ini contohnya tadi ya, nama saya, kemudian SD mana kita sesuaikan. Oke, untuk cara cetaknya di sini sudah ada. Coba kita contoh untuk cetak ya, kita Ctrl P. Nah, nanti akan muncul di halaman berapa rapotnya, seperti itu ya. Oke. Kemudian coba saya ulas untuk rapor proyeknya. Untuk rapor proyek silahkan kita ke data utama saja supaya mudah. Nah, ada proyek 1, proyek 2, dan proyek 3. Nah, kita isi dimensi. Nah, ini dimensinya ya, kita tinggal pilih untuk rapor proyek ini. Kemudian contohnya skenario proyek 1, kita nanti isikan nama proyeknya apa, kemudian dimensinya apa, kita tinggal pilih. Kemudian di sini juga tinggal pilih ya untuk sub elemennya apa. Oke. Nanti otomatis di sini muncul. Ini untuk proyek yang pertama. Nah, untuk yang proyek kedua juga sama. Nanti silahkan disesuaikan ada berapa proyek dalam 1 tahun. Nah, jika ingin mencetak rapot proyek silahkan nanti pilih di rapot proyek ini, kemudian rapot tahunan seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mengunjungi Afinisa Channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Afinisa Channel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.